Halo traders, bagaimana kabar Anda semua? Kita bertemu lagi di acara olahraga tradisional. Dari tradisi menuju prestasi. Saat ini saya berada di daerah istimewa Yogyakarta dan dari sini saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan salah satu olahraga tradisional khas Yogyakarta, yaitu jemparingan. Nah, bagi Anda yang penasaran apa itu jemparingan, bagaimana peraturan permainannya, hingga seperti apa filosofi yang ada di dalamnya, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya di olahraga tradisional. Keberagaman tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur bangsa di tanah air wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh kita semua agar dapat dikenal, dicintai, bahkan diminati lagi oleh generasi milenial saat ini. Salah satu warisan tradisi yang hingga saat ini terus ditumbuh kembangkan, bahkan dipopulerkan kembali adalah jemparingan Mataraman atau olahraga panahan tradisional. Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten provinsi di daerah istimewa Yogyakarta dikenal menjadi daerah yang sangat berperan aktif dalam melestarikan olahraga tradisional tersebut. Salah satu tempat di kabupaten yang dijuluki West Prok ini adalah Tegal Pule, di mana olahraga tradisional jemparingan tumbuh subur dan berkembang. Berbagai kalangan mulai anak-anak hingga orang dewasa begitu terampil dan akrab dengan permainan ini di sasana jemparingan Trajumas Kulon Progo. Nah, Outriders, untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan jemparingan di sini, saya akan mengunjungi Pedukuhan Tegal Pule di Desa Banjar Arum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Dari penuturan Joko Mursito selaku Kedinpar Kulon Progo sekaligus tokoh jemparingan Mataraman, olahraga panahan tradisional ini dahulunya merupakan permainan para bangsawan dan prajurit keraton. Ya, jadi jemparingan adalah panahan tradisional yang semula memang dilakukan oleh kerabat keraton, prajurit keraton. Tetapi di era-era tahun 90-an, 2000 ke sini ini sudah mulai boleh diakses oleh masyarakat. Sehingga di awal-awal banyak yang kemudian masyarakat berguru, berlatih di dalam lingkup keraton. Nah, kemudian setelah itu diizinkanlah jemparingan itu dikembangkan di luar keraton. Maka kemudian masyarakat dengan sangat senang membuat komunitas-komunitas untuk mengembangkan jemparingan ini, terutama untuk generasi muda. Banyak kemudian wisatawan datang ke destinasi wisata seperti sekarang ini kita di Tegal Pule, ini salah satu desa wisata yang ada di Kulon Progo yang sudah mulai kita sentuh dengan jemparingan, dan banyak tamu-tamu yang datang ke sini kemudian senang untuk belajar jemparing, bisa selfie-selfie gitu, bisa dapat foto yang bagus dengan busana daerah yang sudah kita siapkan untuk disewa oleh mereka. Gitu kira-kira jemparingan yang berkembang di komunitas-komunitas di Kulon Progo. Kebetulan 2017 Kongres Jemparingan Nusantara pertama di Indonesia itu diselenggarakan di Kulon Progo. Sehingga dengan demikian Kulon Progo ini otomatis menjadi salah satu daerah yang memicu pergerakan para penggiat jemparingan ini, dan
tidak hanya bicara soal pelaku jemparingan, tetapi pengrajin gendewo, pengrajin anak panah, kemudian pelatih-pelatih yang kemudian bisa, mohon maaf ini, mencari makan, mencari nafkah dari aktivitas itu. Inilah yang kemudian kita kelola, kita kembangkan. Nah, Outrider, selanjutnya saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan dan melihat peralatan apa saja yang digunakan dan diperlukan dalam olahraga tradisional jemparingan berikut ini. Dalam aktivitas jemparingan Mataraman, banyak sekali terkandung nilai-nilai budaya luhur seperti etika yang tersaji sejak para penjemparing mulai memasuki arena gladen atau latihan. Adat istiadat Jawa yang sangat kental sangatlah nampak, yaitu tradisi saling menghormati baik sebagai tamu ataupun pihak tuan rumah penyelenggara. Di masa new normal pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh tanah air, kegiatan olahraga jemparingan di Kulon Progo ini masih terlaksana dengan baik, asalkan menerapkan aturan protokol kesehatan bagi seluruh para pesertanya. Outrider, setelah saya mengetahui sejarah dari olahraga panahan tradisional atau jemparingan dari ahlinya, kini giliran saya ingin mengetahui apa saja jenis-jenis peralatan yang digunakan. Untuk itu, saya menemui Bapak Joko Trianto selaku pengembang dan pengrajin jemparingan di Kulon Progo. Peralatan jemparingan yang pertama adalah gandewo. Gandewo terdiri dari beberapa bagian. Untuk pegangan atau handle itu biasa disebut cengkola. Nah, kebetulan yang berwarna hitam ini disebut cengkola atau dari kerotoboso kalau dalam bahasa Jawa. Kenceng tan bisa selak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lemnya itu di jemparingan disebut lar atau sayap. Itu terbuat dari bahan bambu. Itu sebagai perlambang dari usaha manusia untuk meraih kesempurnaan hidup. Jadi bisa diteladani dari sifat bambu yang lentur, tapi dia begitu melesatkan anak panah, dia bisa menyelesaikan permasalahan. Itulah seperti itu dari bambu disebut lar. Kemudian ada talinya, itu disebut sendeng atau ada yang menyebutnya kendeng. Itu sebagai sarana untuk melepaskan, bahasa isyaratnya atau apa istilahnya itu penyempurnaan permohonan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya jemparingan itu bisa diartikan sebagai salah satu sarana manusia untuk penyempurnaan diri, berserah diri kepada Tuhan melalui agama masing-masing. Itu. Kemudian yang kedua, di bahasa Indonesia kita sebut anak panah, tapi karena kita masuk di dunia seni budaya jemparingan, itu biasa kita sebut sebagai jemparing yang terdiri dari beberapa bagian. Ada deder itu badannya anak panah itu disebut deder, terbuat dari bambu betung. Kemudian di ujungnya yang runcing Bapak itu ada disebut bedor. Nah, itu bedor. Kemudian untuk akselerasi supaya anak panah bisa terbang dengan bagus, melesat dengan bagus, ada bulu atau biasa disebut godongan. Nah, godongan atau bulu ini biasa terbuat dari bulu unggas, bisa dari bulu unggas mentrok atau bisa dari kalkun dan bulu-bulu unggas yang bisa dimanfaatkan. Dan di belakangnya ada biasa disebut nok atau kalau di jemparingan disebut nyenyep. Itu untuk
fungsinya supaya anak panah ketika dilesatkan itu bisa stabil. Kenapa anak panah diberi nomor? Karena jemparingan pure memakai alat dari bahan lokal sehingga tidak seperti pabrikan. Jadi bagaimana si pemanah bisa mengetahui, bisa memahami tentang karakter dari satu persatu anak panah. Seumpama anak panah yang pertama ketika dilesatkan itu tidak sesuai yang diinginkan. Nah, kemudian anak panah pertama itu jatuhnya di sebelah mana, di kiri, di kanan, dan lain sebagainya. Kita memakai rasa, seperti saya sampaikan di awal bahwa jemparingan adalah olahraga tetapi juga masuk di olah rasa. Jadi kita wajib untuk menjadi penjemparing yang baik, kita wajib mengenali karakter masing-masing anak panah yang kita miliki satu persatu dengan ditandai memakai nomor di jemparing. Untuk kelengkapan keamanan supaya si penjemparing tangan kiri tidak sakit ketika terkena tali string atau tali sendeng, itu memakai hand sleeve itu untuk keamanan tangan kiri. Kemudian untuk keamanan jari itu bisa memakai finger tap atau memakai finger glove seperti itu, yang kita rata-rata memakai dari bahan kulit yang tipis tapi kuat. Biasanya kita memakai kulit kambing. Itu kulitnya tipis, lentur sehingga bisa menyesuaikan dengan jari jemari si penjemparing. Biasa kita sebut pengaman jari atau finger glove. Itu. Kemudian peralatan selanjutnya untuk pengaman anak panah dan pengaman busur dalam perjalanan ketika pulang dan menuju ke sasana untuk bermain jemparingan, kita memakai wadah anak panah seperti itu. Itu untuk pengaman anak panah, juga untuk safety di jalan supaya kita tidak terlalu mencolok membawa senjata runcing seperti itu. Juga ada pengaman pembawa untuk gandewonya, itu biasa kita sediakan tas khusus untuk pengaman dari cuaca dan memudahkan kita membawanya. Untuk selanjutnya dalam bermain jemparingan kita memakai peralatan yang lainnya, yaitu sasaran jemparingan seperti yang ada di belakang saya dengan simbol merah itu menyimbolkan kepala, kemudian kuning itu menyimbolkan leher, kemudian putih sebagai perlambang atau simbol dari badan. Nah, ketika diubah menjadi sebuah permainan, maka bandul itu kemudian diberi poin-poin tertentu supaya nanti ada dan bisa membedakan siapa yang lebih bagus di antara penjemparing-penjemparing yang melakukan permainan bersama-sama. Oh traders, sekarang saya udah pakai balangkon. Depan saya sudah ada gendewo dan juga jemparing. Dua peralatan yang digunakan untuk permainan olahraga tradisional jemparingan. Nah, sebelum saya mencoba permainan jemparingan ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana aturan permainan dari olahraga tradisional jemparingan. Berikut ini. Pada olahraga panahan tradisional atau jemparingan di Kulon Progo, untuk kategori permainannya dibagi pengelompokan berdasarkan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dibutuhkan keahlian khusus dalam memainkan jemparingan ini agar para pemainnya mampu melepaskan anak panah dengan sempurna serta mengenai sasaran. Dan yang terpenting, menurut Asih Ngationo selaku atlet jemparingan adalah menjaga agar tangan tidak terluka oleh tali busur seperti yang pernah dialaminya.
Pertama saya main, saya di sini terluka, ya kejepret. Jadi kena tali busur ini. Karena saya belum pengalaman, masih mencoba, itu sampai merah-merah, hampir berdarah lah di sini di lengan. Itu pengalaman saya. Tapi saya tetap mempunyai keinginan untuk bermain terus. Jadi saya belajar, termasuk saya pakai, walaupun pakai sarjan tapi pakai pelindung seperti ini gitu. Kemudian salah satu keunikannya juga, panan ini nggak seperti panan pada umumnya. Panan yang olahraga nasional itu kita mainnya pakai alat sederhana seperti ini. Jadi ini namanya gendewo. Kalau di panan itu busur, gitu. Kemudian yang ini anak panah atau yang di jemparingan namanya jemparing, gitu. Nah, di sini nggak ada seperti perlengkapan pada panan pada umumnya. Nah, di sini saya mainnya pakai rasak. Jadi manah itu juga ada kata berasal dari manah atau hati atau rasa. Gitu. Jadi di sini kita adaptasi dengan alat dan anak panah ini sendiri. Agar jalannya lomba jemparingan berjalan lancar, setiap digelarnya geladen kegiatan ini dipimpin oleh seorang wasit yang memiliki pengalaman yang juga berfungsi sebagai pencatat skor akhir. Untuk jemparingan sendiri kan sasarannya namanya bandul, nggih. Di sini ada 3 warna. Yang paling atas itu namanya molo atau ada yang nyebut juga polo. Ini kepala. Ini jika ada jemparing atau anak panah yang mengenai warna merah, ini nilainya 3, skornya 3. Kemudian yang tengah ini leher atau namanya di sini jonggo, warnanya kuning, ini skornya atau nilainya 2. Kemudian yang panjang ini yang badan, kalau di sini ya badan atau badannya, ini nilainya 1. Nah, setiap anak panah yang mengenai salah satu warna pada bandul ini, misalnya saya ambil yang merah nggih, yang molo, itu nanti ada yang nempel 1 atau nemplok atau nancep di merah ini 1. Nanti tim skor itu kan sudah bawa papan untuk mencatat, dan selain dicatat dalam papan catatannya tim scoring, si pemanah penjemparingnya itu juga akan diberi kartu warna merah ini. Ini fungsinya nanti para penjemparing yang mendapatkan kartu merah ini akan menggantikan kartu ini ditukar dengan bebungah yang tadi sudah ada pada sesi tadi nggih, itu mendapatkan bebungah dari panitia. Outrider, setiap olahraga tradisional tentu memiliki nilai filosofi yang berbeda-beda. Dan berikut ini saya akan mengajak dan menyajikan informasi terkait nilai filosofi apa yang terkandung dalam olahraga tradisional jemparingan. Seiring dengan dilestarikan dan ditumbuh kembangkannya jemparingan di daerah istimewa Yogyakarta, di Kulon Progo khususnya di Sasana Jemparingan Trajumas Kulon Progo sering bahkan rutin menggelar lomba ini. Diharapkan ke depannya melalui event atau geladen jemparingan yang digelar dapat dijadikan komoditi wisata yang dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekaligus momen kebangkitan dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Jemparingan ini kan kita bicara soal pewarisan nilai-nilai budaya sebenarnya, di mana di dalam jemparingan itu sendiri filosofinya sangat tinggi, ada olah rasa, olahraga, dan di masa seperti sekarang ini orang kemudian tidak hanya bicara soal budaya atau pewarisan nilai-nilai, tetapi kemudian sudah mengarah ke pemanfaatan. Artinya jemparingan ini bisa kemudian dimaknai dari sudut pandang prestasi, ya. Jadi olahraga
Jadi orang melakukan jemparingan ini dengan niatan untuk agar nanti suatu saat bisa beralih ke panahan prestasi gitu misalnya. Ada yang dari sisi keagamaan kita memanah ini, kita jemparing ini merupakan bagian dari sunnah Rasul misalnya. Ada juga yang kemudian kita manfaatkan jemparingan ini untuk mengisi destinasi wisata, untuk menambah aksen budaya di destinasi wisata sehingga varian-variannya lebih bertambah banyak. Gitu. Dan ini yang sangat menarik untuk dikembangkan di Jogja. Berkembang serta terpeliharanya jemparingan Mataraman di bumi Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo, menurut Joko Trianto, tidaklah lepas dari nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Mengajarkan ketenangan dan mawas diri, keberanian mengambil keputusan dengan tepat di bawah tekanan, merupakan hal positif yang didapatkan oleh seorang atlet jemparingan di samping unsur olahraga fisiknya. Untuk dari pihak kami, pengelola wisata Tegal Pule, sangat membuka dan menerima jemparingan di sini karena bisa menyangga wisata di kami juga dan dapat membuat ekonomi kreatif di sini itu bertambah. Untuk ekonomi masyarakat pun bertambah seperti itu. Untuk olahraga memanah itu sebenarnya mengajarkan kepada diri saya, juga kepada teman-teman pemanah yang lain, seorang pemanah itu dipaksa untuk bisa menjadi insan yang tenang. Berlatih untuk menjadi orang yang tenang, orang yang pintar mawas diri, kemudian memiliki keberanian dalam mengeksekusi. Contohnya ketika kita sedang menarik gandewo, itu kita berada di bawah tekanan yang tinggi, tapi segera harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan, Pak. Nah, itu buat saya pribadi salah satunya seperti itu, dan kemudian mendidik saya juga untuk berani mengeksekusi, Pak. Berani menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat di bawah tekanan yang tinggi. Oke traders, demikian episode olahraga tradisional jemparingan kali ini, dan sudah menjadi tugas kita semua untuk menjaga dan melestarikan jenis-jenis olahraga tradisional seperti jemparingan kali ini. Dari Yogyakarta, saya Yoga Pratama pamit undur diri. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa.